kembali lagi di Saku Ceria. Nih adik-adik di rumah, yuk kita semangat memuji nama Tuhan. Ya, semangat. Ya, semangat yuk. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Pastinya Luar biasa, fantastik, yeah. Kalau Kakak ini apa kabar nih Kak? puji Tuhan luar biasa kan Novi. Puji Tuhan luar biasa. Kalau Kak Jeffrey pasti luar biasa. Tetap luar biasa. Tetap luar biasa karena ada Tuhan. Amin. Amin. Wah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mau berdoa, kita mau angkat pujian kita, masa depan sungguh ada. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak untuk bangun berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Membuat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Buat Yesus tersenyum. Ya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah boleh silakan duduk. Dan sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Nah, adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan kami bisa lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Wah, ini adik-adik di rumah udah siap dengarkan cerita firman Tuhan belum? Siap kan Novi? Pasti siap. Tapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita katakan, walau ku tak dapat melihat. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang dapat menuntun hidup kita. Ku sadar tak semua dapat kumiliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. kita nyanyikan ulang lagu ini dari awal. Ku sadar tak semua yang kami miliki Tuhan di dalam hidup kami. Sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Namun hatiku tetap namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tundukkan kepala, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, biarlah kami senantiasa mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. amin. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih Kak Winnie, selamat melayani. Terima kasih. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, shalom, apa kabar? Pastinya luar biasa, fantastik, dan ya, harus tetap luar biasa karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Adik di sekolah minggu lalu cerita apa ya? Cerita tentang Yakub yang percaya kepada Tuhan dan apa? Yang bermimpi dia tidur pakai bantal apa ya? Bantalnya batu, adik-adik. Nah, Kakak Winnie mau lanjutkan cerita tentang Yakub itu, bagaimana setelah dia bermimpi dan ketika Tuhan memberkati dia, bagaimana keluarganya, anak-anaknya. Nah, Kak Winnie mau cerita, bahan cerita kita pada hari ini yaitu Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-6. Ada di rumah ketika Yakub bermimpi dan dia bertemu dengan Allah dan Tuhan
memberkati Yakub. Allah memberkati Yakub dengan mengaruniakan 12 orang anak. Kita lihat gambarnya dulu ya. Gambarnya mana tadi ya? Nah, ini gambarnya adik-adik. 12 orang anak. Banyak ya. Anak-anak Yakub ada 12 kayak murid Yesus. Siapa yang tahu nama-nama murid Yesus? Yakub juga punya anak 12 orang adik-adik. Hafal ya nama-namanya. Yang pertama Ruben, Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, adik-adik di rumah, dari ke-12 anaknya itu, Yusuf punya anak yang paling disayangi adik-adik, yaitu Yakub punya anak yaitu Yusuf. Kau ini tadi bilang Yusuf ya, ternyata itu anak Yakub yang paling disayangi. Nah, pada suatu hari ketika si Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan dia berkata, dia akan memberikan baju jubah yang paling indah sekali kepada Yusuf, karena Yusuf itu adalah anak yang taat, anak yang menghormati orang tua, yang taat kepada Tuhan juga adik-adik. Maka Yakub sangat mengasihi Yusuf. Coba lihat dari kakak-kakaknya semua, dari adiknya si Benyamin, dia hanya sendiri yang paling cantik bajunya nih, berwarna-warni. Sedangkan abang-abangnya, kakak-kakaknya ini bajunya biasa aja. Si Yusuf punya baju yang sangat cantik sekali, sangat indah, warna-warni adik-adik. Itu baju jubah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf ini adalah anak yang paling taat kepada orang tuanya, taat kepada Tuhan. Adik-adik, dia tetap berdoa, dia selalu nurut kepada papa mamanya. Nah, akhirnya abang-abangnya si Ruben, si Simeon, abang-abang yang lain iri adik-adik. Kenapa ya baju si Yusuf yang paling mahal? Kenapa baju si Yusuf yang paling bagus sekali dari antara kita? Mereka iri. Awas ya Yusuf, kamu punya baju yang paling mahal dari antara kami. Suatu hari si Yusuf ini tinggal bersama papanya di rumah. Abang-abangnya pergi ke ladang untuk membawa kambing domba peliharaan ayahnya. Kan kalau pada zaman itu domba dibawa ke ladang, ke hutan yang banyak rumput untuk cari makanan. Abang-abangnya pergi ke ladang. Ayahnya berpikir, kok sampai sore hari abang-abangnya masih belum pulang. Besokannya belum pulang lagi, karena abang-abangnya rajin cari makanan domba. Si Yakub suruh si anaknya Yusuf, dia panggil, Yusuf. Yusuf cepat, iya Pak, kenapa? Coba kamu cari abang-abangmu itu di mana berada dan pastikan mereka tetap semangat untuk bekerja, pastikan mereka tetap dalam peliharaan Tuhan. Si Yusuf pergi. Siap Pak? Si Yusuf pergi. Dia pergi cari abangnya di mana ya? Dia naik gunung yang tinggi sampai ke lembah. Dia cari, mana abang-abangku ya? Akhirnya abang-abangnya melihat dia sedang berada di sana. Abang-abangnya melihat, mana ya gambarnya? Ini. Abang-abangnya berdiri di atas gunung melihat si Yusuf dari jarak jauh. Abangnya berkata, itu Yusuf. Siapa? Itu Yusuf dari sana. Si tukang mimpi. Karena si Yusuf ini sebelum dia pergi ke
bertemu dengan abang-abangnya, dia pernah bermimpi. Tahu nggak mimpinya adik-adik? Ada bulan, matahari dan 11 bintang menyembah kepada dia. Dia sedang tidur. Bulan, bintang, 11 bintang dan matahari menyembah kepada Yusuf. Pagi-pagi dia cerita kepada papanya, "Pak, saya mimpi loh." "Mimpinya apa?" kata papanya. "Itu ada bulan, matahari sama 11 bintang menyembah kepada saya." Kata papanya, "Hah? Kamu mimpi? Mimpi apa itu? Masa kami menyembah kepadamu, Yusuf?" Kata abang-abangnya, "Nggak percaya saya. Masa kita menyembah Yusuf? Masa kita jadikan Yusuf sebagai raja kita?" Kemudian dia mimpi lagi, adik-adik. Besokannya dia mimpi lagi. Ada gandum, mereka sedang bekerja mengumpulkan gandum. Dan gandum itu, gandum punya si Yusuf, dia mengikat, dan gandum punya si Yusuf berdiri, dan punya abang-abangnya tunduk menyembah kepada dia. Abang-abangnya marah lagi. "Hah? Masa begitu kita menyembah terus?" Mimpinya kayak kita menyembah terus kepada dia. Ketika dia pergi ke ladang tadi, abang-abangnya melihat, itu si Yusuf. Mari kita bunuh saja dia. Karena masa kita menyembah si Yusuf itu pun adik kita, kata abang-abangnya. Tahu nggak adik-adik? Mereka buang si Yusuf ke gua. Ini dibuang. Abangnya yang satu berpikir, jangan dibuang, mending kita jual dia kepada orang Mesir. Kita jual aja, ada orang yang lewat di situ, dijual. Tahu, 20 rupiah dijual, 20 rupiah. "Pak, mau beli ini anak Pak, ini namanya Yusuf. Bapak mau beli nggak?" "Berapa?" 20. Nah, akhirnya abang-abangnya menjual. Tapi orang itu bukan diambilnya si Yusuf, tapi dijual lagi adik-adik. Dijual kepada orang Mesir, yaitu Potifar. Ketika si Potifar melihat dia beli si Yusuf, dia melihat, Yusuf ini ganteng sekali, anaknya baik, anaknya sopan. Dia panggil si Yusuf, dia bawa ke rumah, dia menjaga si Yusuf, dia jadikan sebagai anaknya. Tapi istrinya adik-adik menggodai si Yusuf. Dia mengajak Yusuf berdosa, berbohong kepada Potifar. Tapi si Yusuf tidak mau, karena dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan dan tidak mau berdosa kepada orang yang sudah berbuat baik kepada dia. Akhirnya istri si Potifar itu menuduh si Yusuf. Dia panggil Potifar. "Potifar, ini Yusuf tadi berbuat jahat kepada saya." Akhirnya Potifar percaya juga kepada istrinya. Si Yusuf di penjara adik-adik. Di penjara ini. Si Yusuf akhirnya di penjara. Tetapi karena Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berdoa, apapun keadaannya dia tetap berdoa, Tuhan memelihara Yusuf. Kira-kira dia selamanya di penjara itu? Tidak, dia tidak selamanya di penjara, karena Tuhan menjaga dan memelihara si Yusuf. Suatu hari, raja orang Mesir itu yang namanya Firaun bermimpi. Dia bermimpi adik-adik, ada 7 keledai gemuk dan 7 keledai yang kurus. Dia melihat, dan keledai yang kurus itu memakan keledai yang sangat gemuk-gemuk tadi yang 7. Dia bingung. Panggil semua orang-orang pintar. Dia menyuruh
ajudannya, panggil orang-orang pintar, siapa yang bisa mengartikan mimpi saya ini? Tidak ada satupun yang bisa mengartikannya. Akhirnya dia panggil si Yusuf, karena ada orang yang kenal sama si Yusuf di penjara. Dipanggilnya, Pak, saya pernah lihat ada orang yang bisa mengartikan mimpi di dalam penjara. Panggil dia, kata si Firaun tadi. Dipanggil si Yusuf. Yusuf datang. Yusuf, iya Tuhan. Saya mendengar kamu bisa mengartikan mimpi. Coba artikan mimpi saya ini. Dia cerita-cerita kepada si Yusuf. Akhirnya Yusuf menjawab, bukan saya yang mengartikan mimpimu, Tuhan, tetapi Tuhan Allahku yang dapat mengartikan mimpimu. Dia tidak sombong adik-adik, si Yusuf tidak sombong, tapi dia mengatakan bahwa Tuhan yang mampu mengartikan, memberikan arti mimpi si Firaun itu. Kata si Firaun, coba artikan kepada saya. Dia mengartikan, begini Tuhan, 7 bulan adalah 7 tahun adalah 7 tahun masa kesuburan di tanah ini. Semua makanan tersedia, semua apapun tersedia. Tetapi 7 tahun ke depannya terjadi kelaparan. Kata si Firaun, benar itu. Sekarang saya angkat kamu menjadi orang yang tertinggi di dalam negeri ini. Kata si Yusuf, saya jadi orang tertinggi. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ini rencana Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan bagi hidup saya, kata si Yusuf. Dia tetap menurut kepada si Firaun tadi. Nah, begitu adik-adik. Bagaimana untuk selanjutnya kakak-kakaknya dan papa mamanya tahu kalau si Yusuf ini jadi raja nanti? Tunggu cerita minggu depan. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita lihat si Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Si Yusuf tidak pernah marah kepada abang-abangnya, sekalipun abang-abangnya membenci dia, marah kepada dia. Adik-adik di rumah juga harus tetap sayang kepada kakak adik, sayang kepada papa mama, tidak boleh melawan. Kayak si Yusuf, dia tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Seperti Tuhan memelihara si Yusuf, begitupun kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, demikian cerita kita hari ini tentang pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf. Nah, adik-adik di rumah tugasnya yaitu kita panggil Kak Novi dulu ya. Tugasnya Kak Novi. Kak Novi mana ya? Tadi Kak Novi ada. Hai Kak Winnie. Hai Kak Novi. Wah, hari ini adik-adik sekolah minggu dengar cerita firman Tuhan gak ya? Pasti dengar Kak Novi. Pasti dengar. Nah, tugasnya hari ini. Wah, ada tugas nih. Tugasnya nanti adik-adik sekolah minggu setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, silahkan ceritakan kembali tentang si Yusuf ini. Perbuatan baik apa yang dilakukan si Yusuf dan apa yang dialaminya dan bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yusuf gitu. Wah, Kak Novi. nanti bisa Jadi cerita lagi, diceritakan terus nanti dikirim ke grup WA. iya. Atau bisa juga diupload di Facebook nih Kak. Betul Kak Iya. Novi. Nah, begitu cerita firman Tuhan untuk hari ini. Karena Tuhan tetap memelihara Yusuf dan pasti Tuhan akan memelihara kita. Memelihara Kak Novi, memelihara Kak Winnie, Kak Winnie, memelihara Kak Jeffrey, Kak Jeffrey, dan khususnya adik-adik pasti semua di anak-anak rumah. yang di rumah. Betul. Nah, karena ibadah kita sudah selesai, Kita mau berdoa kita dulu. mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Yusuf. Dan saat ini kami percaya bahwa Tuhan tetap juga menjaga kami seperti Engkau menjaga Yusuf. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang tetap setia mendengarkan firman-Mu.
Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, biarlah kami tetap senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah Sabtu ceria di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, karena ibadah sudah selesai, mari kita angkat pujian, kita katakan sekolah minggu selesai. Sekolah minggu selesai, marilah kita pulang. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Sekali lagi ya, sekolah minggu selesai. Sekolah minggu selesai, marilah kita pulang. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Selamat beribadah. Tuhan Selamat Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.